persyaratan perusahaan. Sebelum terjadi merger, akuisisi, dan konsolidasi, setiap perusahaan atau bank harus melakukan suatu penilaian terhadap perusahaan tersebut. Karena penilaian untuk menentukan kondisi suatu perusahaan atau bank biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang menentukan hasil kondisi suatu perusahaan atau bank dikenal dengan nama analisis Kemmel. Analisis Kemmel terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama yaitu aspek permodalan kapital. Aspek ini dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh perusahaan atau bank berdasarkan kewajiban penyediaan modal minimum. Yang kedua yaitu aspek kualitas aset, adalah untuk mengukur kualitas aset suatu perusahaan atau bank. Dalam hal ini dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan atau bank tersebut. Dan yang ketiga yaitu aspek kualitas manajemen. Aspek yang menilai kualitas manajemen atau suatu perusahaan atau bank menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu aspek iring. Aspek iring adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan atau bank dalam meningkatkan perusahaan. Kemampuan ini dilaporkan dalam suatu periode. Yang kelima yaitu aspek likuiditas. Aspek likuiditas yaitu menilai likuiditas perusahaan atau bank. Suatu perusahaan dapat dikatakan likuid apabila perusahaan atau bank bersangkutan mampu membayar semua utangnya, terutama utang jangka pendek. Yang kedua yaitu konsolidasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan dalam suatu bab terdiri yaitu bab 7 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilan dari pasal 102 sampai pasal 109. Undang-undang ini tidak memberikan definisi atau penjelasan mengenai apa yang dimaksud penggabungan, peleburan, atau pengambilalian. Pengertian dari konsolidasi itu sendiri yaitu peleburan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Seperti contohnya konsolidasi pada PT Cantik, melakukan konsolidasi pada PT Manis. Maka nama kedua perusahaan tersebut perkalian dan menamakan perusahaan yang baru, misalnya PT Azalia. Materi selanjutnya yaitu merger. Berasal dari kata merge yang dalam bahasa Indonesia artinya menggabungkan. Merger merupakan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan tanpa melikuidasi perusahaan yang lain. Dalam penggabungan perusahaan, nama yang digunakan hanya nama salah satu perusahaan yang dipertahankan. Perusahaan yang melakukan merger memiliki kurang lebih 5% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi serta pemegang saham menerima sejumlah uang tunai atau saham dari perusahaan baru. Adapun proses hukum tata cara untuk melakukan merger oleh perusahaan hendaknya mengikuti prosedur Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang pertama, persyaratan umum untuk penggabungan. Pengaturan persyaratan umum untuk melakukan penggabungan tertera pada pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun syarat umum perseroan harus mementingkan yang pertama, perseroan pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan. 2. Kreditur
mitra usaha lain dari perseroan. 3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Syarat tersebut merupakan syarat umum bagi setiap perseroan. Bagi perseroan khusus harus memiliki persetujuan dari instansi terkait. Yang kedua yaitu menyusun rancangan penggabungan. Setelah syarat terpenuhi, maka syarat selanjutnya harus mendapatkan persetujuan RUPS dan memenuhi syarat sebagaimana pasal 123 ayat 2 yang menyebutkan pertama, nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan. Kedua, alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan. Ketiga, tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan. Yang keempat, rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan. Yang kelima, laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang melakukan penggabungan. Ke-6, rencana lanjutan atau akhir kegiatan usaha dari perseroan yang melakukan penggabungan. Ke-7, neraca proforma yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Ke-8, cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan yang akan melakukan penggabungan. Ke-9, cara menyelesaikan hak dan kewajiban perseroan yang menggabungkan diri. 10, cara menyelesaikan hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan. 11, nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji dan tunjangan yang menerima penggabungan. 12. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan. 13. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang melakukan penggabungan. Dan yang terakhir, kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, perincian masalah yang timbul selama tahun buku sehingga mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan. Rancangan penggabungan yang sudah dibuat kemudian diserahkan kepada dewan komisaris guna dimintai persetujuan. Yang ketiga yaitu penggabungan disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Rancangan penggabungan yang mendapat persetujuan kemudian harus diajukan ke RUPS untuk dimintai persetujuan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah agar keputusan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam pasal 89 ayat 1 UU PT yang menyebutkan penggabungan perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit dari jumlah seluruh saham dengan suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui. Paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara, kecuali anggaran dasar menentukan kehadiran atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Yang keempat, pembuatan akta gabungan. Setelah rancangan penggabungan mendapat persetujuan dari RUPS, kemudian dituangkan dalam pembuatan akta gabungan. Adapun dalam pembuatan akta gabungan tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama, akta gabungan dibuat di hadapan notaris. Kedua, akta gabungan tersebut harus berbahasa Indonesia.
Kemudian akta penggabungan tersebut dilampirkan dalam penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM yang akan dicatat dalam daftar perseroan. Dan apabila terdapat perubahan anggaran dasar, maka perlu adanya persetujuan Menteri. Dan yang terakhir, pengumuman hasil penggabungan. Diatur dalam pasal 133 ayat 1 UU PT 2007 mensyaratkan bagi direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dengan cara pertama, diumumkan dalam satu surat kabar. 2. Dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. Pengumuman tersebut dimaksudkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan. Akuisisi dalam pandangan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 11 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi atau pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan lain dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama, mengambil alih aset perusahaan target, dan dua, membeli saham-saham dari perusahaan target. Pembelian saham itu dapat dilakukan baik dengan cara tunai dengan menyerahkan saham dari perusahaan yang membeli, maupun dengan menyerahkan jenis-jenis efek lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang membeli. Selanjutnya, aspek yuridis akuisisi. Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, di mana direksi perusahaan yang akan mengakuisisi mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi atau diambil alih. Perusahaan pengakuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas sejumlah uang harga saham tersebut. Apabila saham tersebut atas nama, maka penyerahan dilakukan secara cashi atau hak tagih pada pasal 613 KUH Perdata. Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan usaha yang luas, serta terkelompok dalam konglomerasi. Adapun perusahaan terakuisisi biasanya perusahaan kecil yang sulit berkembang atau perusahaan yang memang ingin bergabung dengan perusahaan konglomerasi tersebut, sehingga akuisisi tersebut dapat secara sukarela atau ramah friendly takeover atau terpaksa unfriendly takeover. Akuisisi dilakukan secara internal ataupun eksternal. Akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri. Sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan di luar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain. Akuisisi dapat dilakukan terhadap perusahaan dalam negeri ataupun perusahaan luar negeri asing. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi: 1. Masih memiliki nama lama. 2. Tidak diperlukan surat izin usaha baru. Kekurangan akuisisi: yang pertama, kurang efisien. Kedua, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan. Dan yang ketiga, kepemilikan perusahaan berubah. Selanjutnya, proses hukum akuisisi. Berikut adalah proses hukum tata cara untuk melakukan akuisisi oleh perusahaan, hendaknya mengikuti prosedur Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT. Yang pertama, persyaratan umum untuk pengambil alihan pengaturan tersebut tertera pada pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun syarat umum perseroan harus mementingkan sebagai berikut. Pertama, perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan. 2. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan. 3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
Yang kedua, pemberitahuan kepada Direksi Perseroan menurut pasal 125 ayat 5 UU PT. Dalam hal pengambil alihan dilakukan oleh direksi. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambil alihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih. Yang ketiga, menyusun rancangan pengambil alihan serta setelah persyaratan diambil terpenuhi, atas persyaratan tersebut harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan juga memenuhi syarat sebagaimana pasal 125 ayat 6. Yang keempat, pengambil alihan atas persetujuan RUPS rancangan pengambil alihan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan masing-masing harus diajukan ke RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Ketentuan mengenai RUPS juga diatur dalam pasal 89 ayat 1 UU PT yang menyebutkan penggabungan perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Yang kelima, pembuatan akta pengambil alihan. Setelah rancangan pengambil alihan mendapatkan persetujuan dari RUPS, maka rancangan pengambil alihan tersebut dituangkan dalam pembuatan akta pengambil alihan. Yang keenam, pemberitahuan kepada Menteri pasal 131 UU PT menjelaskan bahwa salinan akta pengambil alihan perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3. Dan yang terakhir, pengumuman hasil pengambil alihan. Pengumuman hasil diatur dalam pasal 13 ayat 2 UU PT 2007 mensyaratkan bagi Direksi Perseroan yang menerima pengambil alihan wajib diumumkan hasil pengambil alihan dengan cara 1. Diumumkan 1 surat kabar. 2. Dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. Pengumuman yang dimaksud di atas adalah agar pihak ketiga mengetahui bahwa setelah dilakukannya pengambil alihan. Contoh pengumuman perubahan yang telah diambil alih atau diakuisisi. 1. Nama perusahaan PT Siloam International Hospital Tbk. Perusahaan yang diakuisisi Rumah Sakit Umum Sentosa di Bekasi dengan keterangan ambil alih 100% kepemilikan rumah Sakit Umum Sentosa di Bekasi senilai 26,50 miliar. Persyaratan umum untuk konsolidasi atau peleburan. Pengaturan persyaratan umum untuk melakukan peleburan tertera pada pasal 126 masing Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun syarat-syarat umumnya perseroan harus mementingkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perseroan saham minoritas dan karyawan perseroan. Yang kedua yaitu kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Yang ketiga yaitu masyarakat dan persaingan sehat antara dalam melakukan usaha. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud penggabungan, peleburan atau pengambilalihan. Pengertian dari konsolidasi itu sendiri yaitu peleburan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Seperti contohnya, konsolidasi pada PT Cantik, melakukan konsolidasi pada PT Manis. Maka nama kedua perusahaan tersebut perkalian dan menamakan perusahaan yang baru, misalnya PT Azalia. Persyaratan umum untuk konsolidasi atau peleburan. Pengaturan persyaratan umum untuk melakukan peleburan tertera pada pasal 126 masing Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
Adapun syarat-syarat umumnya perseroan harus mementingkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perseroan saham minoritas dan karyawan perseroan. Yang kedua yaitu kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Yang ketiga yaitu masyarakat dan persaingan sehat antara dalam melakukan usaha. Persyaratan untuk melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Ada beberapa ketentuan dalam penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka. Harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Adapun syarat ketentuannya, yang pertama itu penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Yang kedua, direksi dan Dewan Komisaris itu wajib membuat surat pernyataan kepada OJK dan LPS bahwa penggabungan atau peleburan usaha itu harus memperhatikan kepentingan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kepentingan perseroan, yang kedua kepentingan masyarakat, yang ketiga kepentingan persaingan usaha yang sehat, kemudian yang keempat kepentingan bagi pemegang saham dan karyawan. Nah, untuk syarat yang ketiga itu harus mendapatkan persetujuan RUPS. Selanjutnya, dalam dunia perbankan, untuk melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah memperoleh persetujuan dari RUPS bagi bank yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas, atau rapat sejenis bagi bank berbentuk lainnya. Kemudian yang kedua, memenuhi rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, calon anggota direksi dan Dewan Komisaris tidak termasuk dalam daftar orang yang tercela di bidang perbankan. Kemudian selanjutnya, alasan perusahaan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Berikut alasan perusahaan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi, yaitu yang pertama, masalah kesehatan bank. Apabila perusahaan baik bank atau perusahaan lainnya telah dinyatakan tidak sehat oleh lembaga pemerintah untuk beberapa periode, maka sebaiknya perusahaan tersebut itu melakukan merger dengan perusahaan yang sehat atau dengan melakukan konsolidasi dengan perusahaan yang sama-sama tidak sehat. Juga dapat diakuisisi oleh perusahaan lain yang berminat. Kemudian yang kedua itu modal yang dimiliki itu relatif kecil. Ketika perusahaan memiliki modal yang relatif kecil, maka perusahaan akan sulit untuk melakukan ekspansi. Maka dari itu perusahaan yang memiliki modal relatif kecil melakukan peleburan atau penggabungan usaha sehingga mampu mengembangkan usahanya tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kesalahan dalam manajemen. Manajemen perusahaan yang kurang profesional dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus. Hal ini sehingga perusahaan tidak akan berkembang, dan perusahaan yang seperti ini tuh sebaiknya melakukan peleburan atau penggabungan usaha dengan harapan secara administratif lebih baik dan lebih berkembang. Kemudian yang keempat, teknologi dan administrasi. Perusahaan yang masih menggunakan teknologi manual atau tradisional itu menjadi salah satu masalah bagi perusahaan tersebut. Nah, dalam perkembangannya ini, teknologi yang ada sudah seharusnya perusahaan itu beralih pada teknologi yang lebih canggih. Pada dasarnya, perusahaan yang ingin menggunakan teknologi canggih tentunya itu kan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perusahaan harus siap untuk menghadapi perkembangan masalah teknologi. Teknologi canggih ini akan memudahkan proses administrasi. Maka dari itu, teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan usaha. Kemudian yang kelima itu ada penguasaan pasar. Dengan melakukan peleburan atau penggabungan, usaha perusahaan dapat membuka cabang yang banyak dan perusahaan akan mendapatkan nasabah atau konsumen yang banyak juga. Kemudian yang keenam ada pertimbangan pajak. Dengan adanya peleburan atau penggabungan ini, pajak yang dikeluarkan ditanggung bersama-sama. Perusahaan melakukan ini sebagai potensi memperoleh penghematan pajak.
salah satu sumber penghematan pajak adalah untuk meningkatkan debit capacity-nya. Demikian, alasan-alasan peleburan atau penggabungan usaha ini tidak lain untuk kepentingan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan usahanya dan memperoleh keuntungan yang besar. Sekian materi dari saya, semoga bisa diterima dengan baik.